أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يتكلمون إلا من سمع الرحمن وقال صواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في بارك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan salawat kita yang tak putus-putusnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita dalam tafsir Al-Qur'an. Kita akan membaca surah At-Tin. Surah At-Tin. Kita paham tin itu adalah salah satu jenis buah yang banyak tumbuh di Timur Tengah. Dan ini yang menjadi sumpah Allah. Di antara 4 sumpah itu, kita harus memahami dulu bahwa ketika Allah bersumpah dalam satu ayat, maka yang pertama harus dicari adalah jawaban daripada sumpah itu. Karena pasti ada hubungannya antara yang disumpahkan dan jawaban sumpah. Kita sudah pelajari beberapa surah sebelumnya. Untuk apa sumpah itu? Sumpah itu pada hakikatnya karena yang disumpahkan itu adalah benda yang gampang dan konkret dilihat oleh mata kepala dan dirasakan. Untuk apa? Untuk menyampaikan sesuatu yang tidak konkret. Seperti contohnya wal adiyat, demi kuda. Kuda, tiap hari kita lihat kuda, nyata. Apa yang mau disampaikan di situ? Di ayat jawabannya itu adalah
innal insana li rabbih lakanud. Itu jawabannya. Sesungguhnya manusia itu memiliki sifat amat kikir, amat ingkar, dan seterusnya. Itu yang mau diperkenalkan. Nah sekarang ini yang kita mau baca, wati demi buatin. Zaitun, wastin, wa zaitun demi buah zaitun. Ini semua buah yang nyata, konkret. Waturi sinin, bukit Sinai. Bukit Sinai nyata. Wahazal baladil amin, demi kota Mekah. Kota Mekah nyata. Di mana jawabannya sumpah itu? Atau al-muqsamu alaihi. Dalam ilmu tafsir ada al-muqsam bi, ada al-muqsamu alaihi. Di mana jawabannya itu? Jawabannya ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu jawabannya. Sekarang yang perlu dicari apa hubungannya antara buah tin, buah zaitun, bukit Sinai, kota Mekah, dengan penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana tak hubungannya? Itulah tadi kita katakan bahwa sumpah adalah mengantar daya nalar kita. Mengantar daya nalar kita untuk bisa menemukan sesuatu yang sifatnya abstrak. Ini kan abstrak ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Barangkali kalau kita tulis lebih jelas. Ini yang sumpahnya ini. Ya, kita wahnya itu itulah waw yang sumpah. Wah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri Mekah. Jawabannya ini. Sesungguhnya yang mau disinformasikan, disampaikan oleh Allah bahwa paham bahwa manusia diciptakan dengan bentuk penciptaan yang sebaik-baiknya. Tapi diantar dulu mengetahui ini. Ada apa? Ada apa pada tin? Ada apa pada zaitun? Ada apa pada Turi Sinai? Ada apa kota Mekah? Nah, kita lihat empat-empatnya ini, keempat yang disumpahkan Allah ini, dua yang menunjukkan tempat, dua tidak menunjukkan tempat. Buah. Oh kalau begitu maka dalam ilmu balaghah itu ilmu memahami teks dan konteks percakapan. Kalau demikian adanya, maka yang dimaksudkan tin ini adalah di mana tempat banyak buah tin tumbuh, di mana buah zaitun banyak
tumbuh, karena ini dua tempat, sudah tempat ini. Nah sekarang kita lihat, tin ini tumbuhnya banyak di Syria, Damaskus, dan seterusnya. Zaitun ini banyak tumbuh di Syam. Syam itu termasuk Palestina, termasuk Lebanon, dan seterusnya. Tur Sinain di mana letaknya? Mesir. Mesir. Mekah ya sudah di Mekah. Kenapa buah yang disebutkan? Ini namanya itlaqul halli alal mahalli. Menyebutkan isi, tapi ini pengetahuan balaga ini, menyebutkan isi yang dimaksudkan adalah tempat. Jadi kalau begitu tempat yang dimaksud watin ini adalah demi tempat yang banyak buah tin tumbuh. Demi tempat yang banyak buah zaitun yang tumbuh. Kenapa tempat ini yang disebut? Semua nabi lahir di tempat ini. Tidak ada satu nabi rasul yang diimani 25 itu kecuali lahirnya di sini. Oh, jadi kalau begitu Allah mengantar kita mau berpikir bahwa ini tempat yang disumpahkan demi tempat yang mulia. Ya, demi tempat yang mulia. Karena mau diceritakan nanti adalah ada makhluk yang mulia. Ya. Tin di mana banyaknya? Ya, di Syria, Nabi ada di situ. Zaitun, Palestina, Lebanon, Damaskus dan seterusnya. Mesir, siapa nabi dari Mesir? Musa. Siapa nabi dari kota Mekah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 4 hal itu untuk mengantar daya nalar kita akan adanya penciptaan manusia sesempurna-sempurnanya. Ya. Sampai di situ kita paham secara tekstual dulu ini. Secara tekstualnya dulu. Artinya bahwa Allah akan menyampaikan, memahami, memberi paham kepada kita bahwa manusia itu memiliki potensi untuk menjadi mulia, makhluk yang sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah memuliakan tempat-tempat ini. Dan itu terbukti nabi-nabi diangkat, rasul-rasul yang diangkat di tempat ini. Dan sampai sekarang tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam bentuk pemahaman memungkinkan orang mencapai tingkat yang lebih mulia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Itulah sebabnya sehingga kita sering berkata manusia itu bisa menjadi manusia super, bisa menjadi rujukan referensi kehidupan. Sehingga dikatakan dalam beberapa ayat itu adalah wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah cara hidupnya orang yang bisa kembali kepadaku. Dalam ayat lain dikatakan fas'alu ahla zikr, tanya itu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Jadi manusia super ini dijadikan sebagai referensi kehidupan.
Kita sendiri yang meminta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, atau tunjukkan kami cara hidup yang benar. Cara hidup yang seperti apa? Ya, cara hidupnya orang yang engkau telah beri nikmat. Ya. Kita berkali-kali mengatakan semulia-mulianya malaikat. Semulia-mulianya malaikat. Sepanjang pembacaan saya belum pernah menemukan ada ayat untuk mau disuruh kita mengikuti cara hidupnya malaikat. Tidak ada. Kan biasa ada orang ngomong, tidak usah seperti malaikat. Nah, memang kita tidak mau seperti malaikat, kita mau lebih daripada malaikat. Malaikat mulia, tidak ada yang mengingkari ketidakmuliaannya malaikat. Karena kenapa? Tidak pernah sekalipun mendurhakai Allah, sekalipun tidak pernah mendurhakai. Tapi toh tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti pola hidupnya mereka. Kenapa? Tidak masuk kategori ahsani takwim, tidak sempurna penciptaannya. Ya. Tidak sempurna penciptaannya. Kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti orang-orang yang super, orang-orang yang memiliki potensi yang paripurna? Karena mampu menjaga, mampu menghidupkan ahsani takwimnya. Ahsani takwim. Semua manusia, kita ulangi lagi, inputnya sama. Input sama. Yang berbeda adalah output. Semua manusia diberi akal. Ya. Semua manusia diberi akal. Mau nabi, mau rasul, mau penjahat, semua dikasih akal. Dari input sama. Semua manusia diberi nafsu. Ya. An-nafs. Mau nabi, mau rasul, mau preman, mau penjahat, mau ulama, mau ustaz, semua dikasih. Ya. Apalagi al-qalb. Saya hapus dulu ini. Input-input yang ada pada manusia itu ada al-aql. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran. An-nafs, al-qalb, al-fuad, al-lub, as-sir, ar-ruh, al-jasad. Ya. Itu semua input dalam diri kita. Sama ada pada nabi, sama pada rasul, sama preman, sama ulama, sama ustaz, sama kiai, tidak ada bedanya. Ya. Kenapa ada yang menjadi super? Kenapa ada yang menjadi super? Dan ini semua potensi-potensi yang bisa mengantar manusia menjadi super. Tetapi bervariasi manusia ini menyikapi, memberdayagunakan, coba pakai istilahnya itu. Berbeda manusia memberdayagunakan ini potensi yang ada pada dirinya. Dan disitulah kita berbeda outputnya. Ya. Disitulah membuat kita berbeda. Karena output melalui proses, sehingga proses kita mengatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Tidak ada bedanya. Semua. Nah, kita lihat input-input itu. Akhirnya pernyataan Al-Quran pernyataan Allah di dalam Al-Quran
banyak apresiasi itu disebutkan. Al-muhsinin, al-muttaqun, al-mu'minun, as-siddiqin, as-salihin, as-syuhada, minal mukarrabin. Itu karena kenapa mendapat gelar sebutan-sebutan seperti itu? Karena mampu mengelola, memberdaya gunakan ini inputnya dengan benar. Sebaliknya, banyak juga Al-Quran menyebutkan sebutan-sebutan kepada orang-orang yang gagal memberdaya gunakan input ini. Maka dipanggillah al-mufsidun, al-munafiqun, al-mujrimun, al-fasikun. Banyak sebutan-sebutan. Nah sekarang kalau begitu hidup ini tinggal kita mau memilih, mau menjadi al-muttaqun, mau menjadikan input ini berproduksi menjadi output yang positif atau tidak. Allah sudah berikan. Saya kasihkan ke ini. Saya biasa beri ilustrasi begini. Sekiranya ada anak saya 3 orang umpamanya. Dia kuliah di Jakarta. Saya memberikan input kepada mereka sama. Motor tidak ada bedanya, sama. Akomodasinya sama. Makanannya sama, tidak ada beda. Tidak ada bedanya. Si A, si B, tidak dibeda-bedakan. Ternyata setelah selesai kuliah, ada yang sukses, ada yang tidak. Ada yang sukses. Yang sukses ini, insya Allah pasti dia memberdaya gunakan semua potensi-potensi yang saya berikan kepadanya. Yang gagal, motornya pakai pergi balapan, motornya dipakai pergi keluyuran. Yang satu dipakai sesungguhnya apa? Dana yang dikasihkan dipakai untuk beli buku, kitab, dan seterusnya. Sebagian yang lain ya dipakai macam-macam. Kira-kira mana? Ini ilustrasinya kehidupan kita ini. Nah, adakah kita mampu memberdaya gunakan semua ini yang ada pada diri kita ini? Kapan ada satu kesalahan yang kita lakukan, yakin dan pasti ada yang kita lalaikan profesinya di sini. Sedikit pun kesalahan yang kita lakukan, maka ada di antara potensi-potensi ini tidak bekerja, tidak kita berdaya gunakan. Ya. Mari kita lihat. Al-akal, apa gunanya akal itu? Akal itu memang berprofesi melakukan untuk merasionalisasikan. Ya. Akal itu tugasnya memang merasionalkan. Diukur secara matematis hubungannya antara satu dengan yang lain. Itu kerjanya akal, merasionalkan secara matematis seluruh variabel-variabel yang ada. Sehingga mampu akalnya mengantar pada satu titik, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Coba apa hubungannya langit dengan nasi yang kita makan? Apa hubungannya? Itu harus dirasionalkan oleh akal. Ternyata yang kita makan itu bukan makanan siap saji. Melalui proses langit menarik naik awan dengan suhu yang seperti yang dikehendaki oleh Allah, diturunkan lagi air mengairi tanah, bumi sampai subur,
subur, ditanamin ini, sampai menjadi beras, menjadi kita kemakan. Itu hubungan merasionalkan. Bukan, jangan sampai kita makan ini bukan bahan yang siap saji, ada proses. Itu kerjanya akal kita itu. Kerjanya akal kita. Nah, kalau nafs, apa kerjanya nafs? Nafsu itu kerjanya adalah selalu berkeinginan. Selalu berkeinginan. Sudah ada rumahnya satu, mau lagi satu. Mau lagi satu. Sudah ada mobilnya satu, mau lagi tambah satu. Nah, dalam proses menjalankan keinginannya ini, dia harus akurkan. Dia harus akurkan ke semuanya ini. Jangan keinginannya itu, jangan keinginannya itu berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain ini. Begitu juga akal. Akal tidak bisa jalan sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain. Kenapa? Kalau akal berjalan sendiri, maka yang terjadi adalah sekularisasi kesadaran. Itu yang terjadi, itu membuat proses sekularisasi kesadaran. Nah, yang kita memunculkan adalah berintegrasinya seluruh potensi-potensi ini, supaya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah spiritualisasi kesadaran. Nah, itu yang kita inginkan. Ada proses spiritualisasi kesadaran, bukan sekularisasi kesadaran. Begitu juga, makanya an-nafsu ini, an-nafsu kita ini perlu koordinasi dengan input-input yang lain. Apakah menjalankan misinya selalu berkeinginan, sesuaikah, rasionalkah? Itu baru rasionalkah? Nah. Kemudian al-qalbu ini untuk beriman, meyakini. Artinya apa? Bahwa di situ akan muncul estetika kehidupan. Apakah keinginannya tadi ini ada norma-norma estetikanya? Apakah cara berpikirnya tadi itu berpikirannya ada norma-norma estetikanya? Ada etika dan estetikanya? Silakan berkeinginan, tetapi akurkan, adakah nilai estetika, adakah nilai etika, adakah spiritualitas di situ? Silakan. Nah, makanya pernah dalam sejarah ini ditekan, berkeinginan pokoknya serahkan semua kepada Allah, tidak ada pokoknya mau makan serahkan saja kepada Allah. Maka yang terjadi adalah manusia malas, ekonomi hancur, maka diubah kebijakan itu. Karena ada memang dalam paham dalam Islam itu seperti itu adanya, pokoknya sepenuhnya tidak menghargai al-kasab. Al-kasab itu ada unsur daripada manusia itu sendiri. Ya. Al-fuad itu yang selalu merindu hati, yang selalu merindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu al-fuad. Makanya manusia itu selalu mencari yang transendensial itu. Orang yang padam transendensialnya, maka ini yang banyak bekerja, akallah bekerja, dan seterusnya.
Apa ada lagi? Al-lub, bukan lagi merindu kalib itu, tapi dia adalah tidak pernah mau keluar dari wilayah Allah. Itu ada semangat al-lub itu yang tidak pernah akan mau keluar, tidak mau berpisah dengan Tuhannya. Itu namanya al-lub itu yang bekerja di situ. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran, allazina yazkurunallaha. Siapa allazina? Yang adalah ulul albab. Ulul albab, orang-orang yang memiliki al-lub. Orang-orang yang memiliki al-lub, siapa itu? Allazina yazkuru, yang senantiasa berzikir. Artinya bahwa potensi-potensi ini masing-masing ada kerjanya. Masing-masing ada kerjanya. Asir ini rahasia. Ada pernah saya baca dalam bentuk pertanyaan. Dia katakan begini, kenapa itu asir harus dirahasiakan? Ya, kenapa itu katanya sir harus dirahasiakan? Dalam andai kata kita bertemu dengan orang, kita bisa dialog. Begini, itu asir. Kenapa dikatakan rahasia? Dan itu dalam Al-Quran ada. Kenapa dikatakan rahasia? Bukan dirahasiakan. Memang tidak mampu kita mengungkapnya. Tidak mampu kita mengungkapnya. Tidak bisa, tidak ada bahasanya. Makanya rahasia namanya. Tidak bisa diungkap seperti apa wujudnya. Nah. Ya. Adakah begitu? Coba kalau saya katakan bagaimana manisnya gula. Manis? Bagaimana manisnya buah-buahan? Ya, manis? Bagaimana? Semua hanya menyebutkan manis, seperti mampukah menerjemahkan manis itu yang kita rasa? Ya. Tidak bisa, tidak ada bahasanya itu. Hanya sifat-sifatnya yang kita angkat. Bukan berarti tidak mau disebut, tidak bisa, tidak mampu, tidak ada. Itu yang dikatakan asir. Dan semua ini ada dalam Al-Quran, potensi-potensi ini. Ar-ruh inilah kehidupan. Inilah kehidupan ar-ruh. Kemudian dan inilah dikatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku, rohnya Allah ke dalam manusia. Al-jasad, ya ini raga kita. Kira-kira kalau kita cermati ini, input-input ini, adakah kesempatan kita lalai, adakah kesempatan kita gagal menjalani kehidupan? Yang gagal menjalani kehidupan ini adalah yang gagal memberdayakan ini, input-input ini. Yang gagal menjalani kehidupan adalah mereka yang gagal menjalankan, memberdayagunakan input-input ini. Karena pada hakikatnya hidup ini ibarat simfoni yang indah, melodi yang indah. Indah. Tetapi begitu ada satu alat musik yang fals, langsung rusak kedengaran itu musik. Rusak kedengaran itu, ini ilustrasinya begitu. Itu sebenarnya hidup ini ibarat simfoni yang indah. Tidak boleh ada satupun alat musik yang tidak bekerja sesuai dengan peruntukannya. Tidak ada satu. Kapan ada satu bekerja di luar dari peruntukannya, selesai. Menjadi kacau musik itu. Kacau kehidupan itu.
Begitu kacau kehidupan, masih kitakah mengatakan di mana letak laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tersur, ternyata ada input yang tidak bekerja. Tidak boleh bersama-samaan, harus terkadang gitar harus besar bunyinya, terkadang suling harus tampil karena mau menciptakan simfoni-simfoni kehidupan yang indah. Ya. Sehingga kita mendapatkan beberapa informasi dalam Al-Quran betapa banyaknya orang-orang yang mendapat predikat-predikat yang mulia. Al-Mukramin, As-Salihin, As-Siddiqin, Ash-Shuhada'i, Al-Muhsinin, Al-Muttaqun, Al-Abrar. Semua itu gelaran-gelaran kepada orang yang mampu memberdayakan input-input ini. Yang tidak mampu memberdayakan itu al-mufsidun, perusak, al-munafiqun, orang-orang munafik, al-mujrimun, para pendosa, al-fujjar. Nah, oleh karenanya kalau ini bekerja, terkadang yang tidak rasional menjadi rasional, yang terkadang ditolak diinginkan oleh keinginan, tapi kita tekan. Coba, karena kita itu banyak menghadapi kontras-kontras dalam diri kita. Terjadi kontras-kontras dalam diri kita itu. Siapa yang bisa mendamaikan itu? Siapa yang bisa mendamaikan kontras-kontras itu yang terjadi dalam diri kita? Ini, input ini. Ambil contoh saja, ayat ini. Salah satu contoh saja ini. Ada perintah dalam Al-Quran mengatakan begini, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu terhadap orang yang engkau pimpin. Ini kan ayat begitu. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan hatimu. Biasanya seorang pemimpin susah memiliki yang begini. Selalu lebih banyak barangkali merasa lebihnya dibanding orang yang dia pimpin. Nah, perintah Al-Quran, rendahkan hatimu terhadap orang yang engkau pimpin. Berarti ada kontras dalam diri kita ini. Anggaplah saya sebagai pemimpin. Anggaplah. Ada terjadi kontras dalam diri saya. Kontrasnya apa? Selalu berkata dalam diri saya, ada potensi ini yang berbicara pada diri saya, Ruslan, kau itu kan pemimpin, masa kau mau tunduk kepada yang kau pimpin? Masa kau merendahkan dirimu kepada yang kau pimpin? Itu perbuatan hina, itu perbuatan hina. Macam-macam kontras-kontras yang terjadi. Siapa yang bisa mengamankan ini? Siapa yang bisa mengamankan ini? Inilah potensi-potensi yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira di antara kita semua ini, mana yang lebih banyak hadir ketika kita diberikan sebuah amanah menjadi pemimpin? Mampukah kita berada pada wahfid janahaka limanittaba'ak? Rendahkan hatimu. Kapan tidak mampu kita berada pada posisi itu? Artinya apa? Ada potensi yang dominan dan ada potensi yang tidak bekerja. Nah, yang dicari adalah sinergitas input-input ini. Supaya menjadi seperti mulianya daerah yang banyak tumbuh tin, banyak tumbuh buah zaitun dan seterusnya.
Sebenarnya yang mau diungkap ini, keempat tempat ini adalah manusia-manusia super. Manusia masuk. Karena semua tempat ini tempat lahirnya para rasul. Ya, tempat lahirnya para rasul. Itu harus menjadi sasaran utama kita itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah menemukan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mari kita lihat laqad khalaqna. Kenapa Allah menggunakan kami menciptakan? Kami, ini kami. Apakah ada sekutu Allah di situ? Seharusnya aku menciptakan manusia. Tapi kenapa kami menciptakan manusia? Oh, kalau begitu kita memahami ini dilibatkannya manusia untuk menentukan dirinya adalah karena memang dia tidak bisa dinafikan. Allah tidak menafikan kekuatan-kekuatan yang Allah berikan kepada manusia ini untuk membentuk diri. Khalaqna. Kalau begitu, sebelum kita diciptakan, sebelum menjadi ini sudah dipikir memang apa nanti yang menjadi bahan bakunya yang mau dimakan, apa bahan bakunya yang mau diminum, apa bahan bakunya. Karena kalau salah makanan, salah minuman, terbuat dari haram semua, tertutup ini input-input ini. Tertutup input-input itu. Banyak virus. Katakanlah begitu. Banyak virus. Kenapa banyak virus? Kenapa input ini tidak bekerja dengan baik? Banyak virusnya. Apa virusnya itu? Bisa saja terjadi dari makanan, bisa saja terjadi dari minuman yang tidak halal. Tidak halal. Bagaimana mau bekerja? Banyak virus. Makanya kami menciptakan manusia. Kalau begitu harus ada upaya dari manusia ini untuk mencari makanan-makanan, minuman-minuman atau apapun namanya yang tidak menodai kesuciannya semua ini. Ya. Makanya laqad khalaqna, ada keterlibatan manusia itu. Ada keterlibatan dengan manusia itu untuk bisa mencapai ahsan taqwim. Ya. Kemudian coba kita lihat laqad khalaqnal insan. Al-insan. Al-insan ini namanya manusia. Al-Quran banyak menyebut kata manusia dengan berbagai diksinya. Terkadang An-Nas, terkadang Al-Bashar, terkadang Bani Adam, terkadang Al-Insan. Sekarang ini kita fokus kepada insan. Kata insan di dalam Al-Quran itu membicarakan adalah jenis manusianya secara umum, jenis manusianya. Menceritakan manusia berpotensi untuk baik, berpotensi untuk jahat. Itu insan. Ketika Allah menyebut kata insan, maka yang ditunggu-tunggu di situ adalah manusia punya potensi menjadi jahat, manusia potensi menjadi baik. Coba kita lihat semua ini lebih konkretnya. Ketika Allah bercerita tentang jelek-jeleknya sifat-sifat manusia itu menggunakan kata insan. Coba, innal insana khuliqa halu'a. Manusia, insan diciptakan suka berkeluh kesah. Ya. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu diciptakan punya bakat untuk ingkar.
Innal insana kada khalaqnal insana fi kabad. Manusia diciptakan itu diliputi dengan kesusahan. Innal insana lazalumun kafar. Suka beraniaya. Jadi kalau begitu, perbuatan-perbuatan jahat itu dikaitkan dengan kata manusia. Ketika ya toga ada dalam Al-Quran ayat Iqra itu, innal insana la yatagha. Apa itu toga? Gampang melampaui batas. Begitu mewujudkan sifat gampang melampaui batas, sudah bukan lagi insan namanya, tapi nas. Nas. Melampaui batas. Innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia masih insan. Disebut insan karena belum mewujud sifat melampaui batasnya itu. Begitu manusia mewujudkan melampaui batasnya dalam bentuk perilaku, dalam bentuk perkataan, apapun yang penting mewujud, oh bukan lagi insan, tapi anas. Nas. Makanya itu dalam Al-Quran dikatakan waquduhan nasu, anas, bukan waquduhal insan, bukan. Karena anas ini yang mewujudkan perbuatan baik, anas ini yang mewujudkan perbuatan jahat. Itu segi. Nah, Allah menggunakan laqad khalaqnal insana. Itu berarti masih peluang ini. Masih peluang. Laqad khalaqnal insana. Terserah apa yang kita mewujudkan. Kebaikankah atau kejahatan? Tadi kita katakan begitu Allah menyebut kata-kata insan itu baru berproses potensi jahat, potensi baik. Nah, sekarang ini laqad khalaqnal insan. Jadi jangan pernah kita mau berkata, ini kan kita manusia baik, diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang terbaik. Iya betul, Allah menciptakan, tapi mampukah mengubah dirimu menjadi insan, menjadi nas? Kalau berpikiran insan menghayal itu. Itu kan Allah sudah berkatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah, kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik. Sudah betul, sebaik-baik bentuk. Sekarang, mampukah kita mengubah al-insan ini menjadi anas? Kalau kita mampu mewujudkan sedikit pun kebaikannya, maka anas. Ketika kita mewujudkan kejahatannya, anas. Jadi kalau begitu, anas ini adalah manusia yang mewujudkan perilaku jahatnya, manusia yang mewujudkan perilaku baiknya. Nah, itu perbedaannya antara insan dengan anas ini. Nah, takwim, fi ahsani takwim, apa itu takwim? Takwim itu adalah memang berasal dari kata-kata qama. Qama itu artinya berdiri tegap. Tidak condong ke kanan, tidak lurus. Nah, jadi kalau begitu, takwim ini adalah sudah sempurna penciptaan, disempurnakan lagi. Biasanya takwim. Nah, yang menjadi persoalan sekarang ini, yang menjadi persoalan sejauh mana kita mampu mempertahankan berdiri tegapnya kita ini dalam posisi ahsan takwim. Apa upaya kita? Apa upaya kita? Sementara ancaman-ancaman di seputarnya ini banyak sekali. Manusia gampang berkeluh kesah, ancaman-ancaman berdiri tegak semua itu. Innal insana la yatagha, manusia itu gampang melampaui batas. Ini ancaman semua berdiri tegaknya ini. Innal insana li rabbih lakanud. Ini menjadi ancaman semua ini. Nah, yang bisa mengamankan kita, dari berbagai macam ancaman-ancaman itu, ini. Makanya
kita berupaya bagaimana mampu kita memberdayagunakan ini secara baik. Mampu kita memberdayagunakan itu secara baik. Nah, kita lihat itu ketika tidak mampu memberdayagunakan, makanya dikatakan summa radadnahu asfala safilin. Ketika tidak mampu memberdayagunakan potensi-potensi ini, input-input ini, maka kita akan radadnahu asfala safilin. Asfala safilin, tempat yang paling terhina ini. Nah, kita kembali bahwa kita mau ambil satu kesimpulan yang barangkali bisa menjadi hipotesa kita, ya, bahwa kalau begitu manusia ini diciptakan dari dua unsur, unsur rohania dan unsur material. Unsur rohania dan unsur material. Kalau kita, apa kebutuhannya? Masing-masing dua unsur ini memiliki kebutuhan untuk bisa bertahan. Untuk bertahan. Ketika daya tariknya ini unsur material yang banyak berbicara, maka ya kita lebih banyak memberikan asupan makanan terhadap material kita, lupa rohani kita. Nah, sekarang mari kita evaluasi diri kita. Mana yang lebih banyak kita berikan asupan, unsur rohani kah, unsur material kah? Ya. Mana yang lebih banyak kita suapi, berikan asupan, unsur materialnya kita atau unsur rohani? Ketika lebih banyak kita memperhatikan daya tarik material itu, inilah terjadi proses sekularisasi kesadaran. Itu. Tetapi ketika kita mampu menjawab keinginan-keinginan, memberikan asupan kepada unsur rohani kita, maka ini terjadi proses spiritualisasi kesadaran. Nah, kita tentu cenderung berkeinginan, bertekad bagaimana terjadinya proses spiritualisasi kesadaran. Karena semua unsur ini butuh asupan rohani dan asupan material. Nah, masing-masing ada daya tariknya itu. Mana yang lebih kencang daya tariknya? Daya tarik unsur material kah atau unsur rohani yang lebih tinggi daya tariknya? Makanya tadi itu yang kita katakan bahwa dalam diri kita selalu terjadi kontras antara satu dengan yang lain. Makanya orang munafik itu tidak pernah tenang, kan terlalu kontras dalam dirinya. Terjadi kontras dalam dirinya. Jadi kalau kita salah memberikan asupan kepada kedua unsur ini, takut kita summa radadnahu asfala safilin. Di situ juga Allah menggunakan kami. Artinya apa? Ada keterlibatan manusia, ada kelalaian manusia, sehingga ia terjerumus dalam asfala safilin. Ada kelalaian manusia, summa radadnahu, kami. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, dipertegas di situ. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nah, nanti pekan depan kita sambung lagi itu. Nah, apa kekuatan, apa energi
pada illallazina amanu itu, sehingga mampu menyelamatkan kita tidak terjatuh kepada asfal safilin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.